Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudari yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai dan memberikan 3 keutamaan terhadap tahajudnya pasangan suami istri. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, suami istri yang saling membangunkan untuk sholat malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan. Dalam Islam, berkeluarga bukanlah sekedar mengejar kebahagiaan dunia dan memenuhi kebutuhan biologis saja. Lebih dari itu, keluarga di dalam Islam juga berfungsi sebagai penguat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ketaatan yang didorong untuk bisa dilakukan suami istri adalah saling membangunkan untuk sholat tahajud. Jika hal ini bisa dilakukan, ada keutamaan yang akan menanti pasangan suami istri tersebut. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hadis yang menerangkan keutamaan suami istri yang saling membangunkan untuk sholat malam atau tahajud. Yaitu yang pertama, berbunyi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, semoga Allah memberi rahmat seorang laki-laki yang bangun malam kemudian sholat, lalu membangunkan istrinya kemudian sholat. Jika istrinya
enggan ia memercikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah memberi rahmat seorang wanita yang bangun malam kemudian sholat, lalu membangunkan suaminya kemudian sholat, jika suaminya enggan ia memercikkan air di wajahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua berbunyi, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Allah akan merahmati seorang yang bangun malam kemudian sholat lalu membangunkan istrinya. Apabila istrinya menolak, dia akan memercikkan air ke mukanya. Dan Allah akan merahmati seorang istri yang bangun malam lalu sholat, kemudian dia membangunkan suaminya. Apabila suaminya enggan, maka istrinya akan memercikkan air ke muka suaminya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, hadis kedua ini sangat mirip dengan hadis yang pertama. Sama-sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama-sama menjelaskan keutamaan suami istri yang saling membangunkan untuk sholat malam atau tahajud akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan hanya kalimat Raisyah dan Nadolaha, yang menurut sebagian ulama kedua hadis ini adalah hadis yang sama. Pada kedua hadis tersebut juga terdapat kunci cinta suami istri, bahwa jika suami istri ingin hidup saling mencintai dan saling berkasih sayang, hendaklah mereka saling membangunkan untuk sholat tahajud, sebab Allah akan melimpahkan rahmat, kasih sayang kepada keduanya, dan dengan keduanya akan saling merahmati, saling menyayangi, dan saling mencintai. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sedangkan hadis yang ketiga berikut ini menjelaskan keutamaan lainnya, bahwa suami istri yang saling membangunkan untuk sholat malam, meskipun mereka hanya sempat melaksanakan 2 rakaat, mereka dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah di keheningan malam. Seorang hamba-hamba Allah yang selalu mengingat dan bersyukur atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang mana hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abu Daud, yang berbunyi, barang siapa yang bangun malam dan membangunkan istrinya, kemudian mereka berdua melaksanakan sholat 2 rakaat secara bersama, maka mereka berdua akan dicatat sebagai orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi suami istri yang saling membantu untuk sama-sama beribadah, terutama sholat malam, qiyamul lail, ataupun sholat tahajud, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat dan ampunan serta dijanjikan pahala yang besar untuk suami istri yang bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan penjelasan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai dan akan memberikan 3 keutamaan terhadap tahajudnya pasangan suami istri akan menjadikan motivasi untuk kita senantiasa bersama keluarga untuk bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang tinggi dan terpuji, mempermudah
kita dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, memberikan keselamatan di dunia dan akhirat, dan mengabulkan semua hajat, cita-cita, doa dan keinginan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah khilafat dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.